Nih. Nah, ini ini ada soal UAS kelas sore gitu ya. Tahun kemarin. Nah, ini sesuai sama kisi-kisi nih. Gitu ya. Untuk nomor satu, konversi bilangan, terus operasi bilangan, penjumlahan dan perkalian. Ya, akan kita bahas lagi gitu ya. Komplement tidak ada di ujian, insya Allah. Nah, ini nomor dua. Nah, ini termasuk di kisi-kisi ya. Gitu. Jadi kisi-kisinya yang pertama kan konversi bilangan nih. Itu apa berarti semuanya? Ada dari biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Kedua ada operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi insya Allah tidak ada pengurangan dan juga pembagian ya. Terus ada penjumlahan BCD 8421 binary coded decimal. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya. Di soal UAS tahun ya, ini ya. Mungkin nomor satu, nomor dua mirip seperti inilah. Ini ya, nomor satu konversi bilangan, gitu ya. Nomor dua operasi penjumlahan, perkalian, dan penjumlahan BCD nih. Mungkin mirip seperti ini. Terus nomor tiganya, sesuai kisi-kisi, itu menentukan kondisi output dari rangkaian gerbang logika. Ya, bisa jadi seperti ini ya, mungkin mirip. Ibaratnya cuma yang beda rangkaian logikanya aja, gitu ya. Jadi ini kemarin sudah kita bahas juga, gitu ya. Jadi kondisi outputnya tinggal tulis hasilnya 1 atau 0, seperti itu ya. Terus kisi-kisi berikutnya, yaitu SOP dan POS. Ya, biasanya itu bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik SOP dan POS, dan penyederhanaan dengan K-map. Ya, contohnya berarti yang ini ya. Nomor 4. Inilah bentuk kanonik SOP dan POS, dan menyederhanakan bentuk kanonik dengan K-map. Nah, ternyata ada kisi-kisi berikutnya lagi. Menggambarkan kondisi set, reset, memori atau ilegal dari SR flip-flop. Nah, ini di soal tahun kemarin tidak keluar. Gitu ya, ini flip-flop. Nah, flip-flop juga mungkin belum kita bahas gitu ya. Jadi, nah kalian sini akan kita bahas secara uh, ringkas ya. Nah, flip-flop itu sebenarnya ada beberapa jenis gitu ya. Yang paling dasar itu biasanya yang jenis SR, flip-flop SR atau SR flip-flop. SR itu
sebenarnya singkatan dari S-nya itu set, R-nya reset. Jadi flip-flop yang kondisinya ada disebut kondisi set dan reset gitu ya. Kondisi dua kondisi utamanya. Yang lainnya ada flip-flop T, T flip-flop, ada juga sini mana D flip-flop, kemudian ada juga JK flip-flop seperti itu ya. Nah, ini bukan. Tapi yang akan kita bahas hanya yang SR flip-flop ya. Oke, flip-flop itu ada di konsepnya digunakan dalam rangkaian digital gitu ya. Jadi rangkaian digital gitu ya. Jadi alat yang sudah digital gitu ya, maka dia pasti punya rangkaian digital ya, gitu. Kayak IC mungkin seperti itu dan yang nah itu secara umum dibagi jadi 2 kelompok besar, yaitu rangkaian kombinasi dan rangkaian sekuensial. Jadi atau bisa juga disebut dengan rangkaian memori. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian digital yang outputnya setiap saat merupakan fungsi dari inputnya tanpa terpengaruh oleh keadaan output sebelumnya. Itu rangkaian kombinasi. Jadi mau output sebelumnya itu apa keadaannya gitu ya. Misal kalau pakai biner biasanya satu atau nol, dia tidak akan terpengaruh gitu ya. Seperti itu. Nah, rangkaian sekuensial berarti rangkaian digital yang output dalam suatu periode tertentu adalah fungsi input pada saat itu dan juga output periode sebelumnya yang bersifat memori gitu ya. Nanti contohnya biar lebih jelas gitu ya. Nah, contoh rangkaian sekuensial. Contohnya rangkaian counter, shift, register, dan lain sebagainya. Nah, suatu rangkaian sekuensial biasanya mempunyai feedback atau umpan balik ya. Hmm. Nah, flip-flop yang masuk. Jadi, tiap flip-flop dapat menyimpan satu bit dari binary digit gitu ya. Satu bit informasi, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk komplemennya. Flip-flop adalah rangkaian yang memiliki output dengan dua keadaan berlainan yang stabil pada saat yang sama. Jadi outputnya sebenarnya harus berlainan gitu ya nanti. Rangkaian ini umumnya digunakan pada elemen memori, counter, register, dan jenis flip-flop tadi ya. SR atau RS sama aja ya. SR flip-flop atau RS flip-flop mungkin ada yang nyebutnya. Itu boleh JK, D, dan T. Nah, flip-flop SR. Flip-flop SR merupakan dasar dari flip-flop jenis lainnya gitu ya. Jadi jenis yang lainnya itu sebenarnya modifikasi atau penambahan fitur dari flip-flop SR sebenarnya begitu ya.
dengan dua output yang saling berlawanan, yaitu key dan key complement. Jadi outputnya itu ditulisnya key dan juga satunya lagi komplemennya, jadi key complement. Nah, inputnya itu apa? S sama R. Itu inputnya. Jadi S itu tadi set, R itu reset ya. Begitu. Nah, digunakan pada rangkaian digital komputer dengan menggunakan sinyal logika satu atau 0. Flip-flop ini mempunyai dua masukan atau dua input ya. Secara gambar sederhananya seperti ini. Set, reset, berarti S, R, ada Q komplement. Kalau Q-nya benar, berarti Q komplementnya itu salah ya. Seperti itu. Ya, ini ada apa? Ada semacam segitiga gitu ya. Sebenarnya rangkaiannya itu dia nanti menyilang gitu ya. Nanti mungkin di bawahnya ada ininya ya. Nah, di slide berikutnya. Cara kerja. Apabila muatan keluaran key sekarang berada pada keadaan nol, berarti key-nya nol nih. Kalau key-nya nol, untuk membuatnya menjadi satu, maka harus diberikan untuk membuatnya menjadi satu, maka harus diberikan pada set. Dan untuk mengembalikan nilai key kembali menjadi nol, maka dilakukan trigger pada reset. Apabila output key sama dengan nol, maka untuk menjadi satu harus diberikan trigger pada S. Ya, ini jadi intinya ya flip-flop SR ini bisa menggunakan gerbang OR, gerbang NOR ya, atau gerbang NAND, gerbang not OR atau gerbang not AND gitu ya. Jadi apa? Di sini masih belum dijelaskan ya. Dia pakai gerbang apa gitu ya. Nah, tapi intinya jadi kondisi set itu ketika S-nya 1, R-nya 0 gitu ya, berarti key-nya 1 nih hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau reset berarti R-nya yang 1, R-nya yang on gitu ya. 1 itu kan S-nya off gitu dan hasilnya 0 itu reset gitu ya. Jadi lihat dari key-nya ya. Kalau keduanya sama-sama 0, key-nya ini tidak berubah atau sesuai dengan keadaan terakhir. Kalau S sama R-nya 1, ini kondisi terlarang atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya nanti kita lihat di sini ya. Nah, jadi flip-flop SR, output dari flip-flop SR, apa dari flip-flop pada umumnya gitu ya, tidak diperbolehkan sama. Kenapa? Karena outputnya itu kan yang satu key dan yang satunya itu key complement gitu ya. Jadi otomatis outputnya harus berlawanan gitu kan. Kalau key-nya 0, maka key complement-nya harus satu. Kan secara konsep komplement seperti itu ya. 0 berarti komplemennya jadi satu atau sebaliknya. Kalau satu komplemennya berarti 0 gitu. Maka kalau ada yang ternyata nilainya sama nih, key-nya misal satu dan key komplemennya satu. Nah, itu
itu kondisi yang terlarang tadi gitu ya, tidak diperbolehkan. Nah, SR flip-flop dapat dibangun dengan 2 buah gerbang. Jadi bisa menggunakan gerbang not OR, contohnya seperti ini, atau gerbang not AND, contohnya yang sebelah kanan. Berarti ada 2 input dan 2 output, secara itunya sama ya. Jadi yang membedakan hanya gerbangnya saja. Bisa menggunakan gerbang not OR atau gerbang not AND ya. Nah, output dari kedua gerbang di atas disesuaikan dengan tabel kebenaran dari masing-masing gerbang, gitu ya. Yang sudah dibahas di bab atau materi sebelumnya, di gerbang logika ya, gitu. Jadi, tapi secara gambarnya sama, cuma beda gerbangnya saja ya, seperti ini. Nah, jadi ini input R, ini input S. Nah, jadi ada 2 gerbang, kalau not OR berarti kalau pakai gerbang not OR atau gerbang not AND, intinya ada 2 gerbang nih, gitu ya. Nah, yang gerbang pertama berarti inputnya itu yang R, gitu ya. Salah satunya R. Nah, yang salah satunya lagi itu output dari gerbang not OR yang kedua, gitu ya. Jadi output dari gerbang not OR yang kedua, yaitu si nilai key complement itu, dia masuk ke gerbang not OR yang pertama, gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi input gerbang not OR yang kedua itu S dan output dari gerbang not OR yang pertama, gitu ya. Jadi saling silang gitu ya. Berarti key-nya nanti masuk sini nih, gitu ya, hasil outputnya. Yaitu nilai key kan. Ini juga sama gitu ya, yang bab N. Nah, jadi nilainya nanti tergantung sama tabel kebenaran dari gerbang not OR atau not AND, gitu ya. Nah, terus ini ada pin S tadi ya. Berarti S itu fungsinya untuk mengeset ya nilai key dari 0 menjadi 1. Itulah fungsi S. Gitu ya. Jadi ketika key-nya itu bernilai 1 dari 0 menjadi 1 itu berarti istilahnya mengeset gitu ya. Nah, kalau mereset berarti mengubah nilai key dari 1 menjadi 0, itu mereset. Itu fungsinya si R, gitu ya. Nah, key sama key complement itu pin output, gitu ya. Key complement berarti kebalikan dari key. Nah, ini ada penjelasan SR flip-flop dengan gerbang not OR, gitu ya. Jadi misal begini, kondisi pertama kita pilih nih S-nya 0. Jadi kita review dulu deh ininya apa,
Gerbang not OR itu kan seperti ini ya, tabel kebenarannya nih. Dia kebalikan dari gerbang OR, ya kan? Kalau OR kalau OR itu kemarin apa? Di mana ada input bernilai satu itu maka hasilnya satu gitu kan OR ya. OR itu kan tambah, nanti 0 tambah 1 1 1 tambah 0 1 1 tambah 1 1 gitu ya. Yang 0 tambah 0 baru hasilnya 0. Nah, kalau not OR berarti kebalikan dari itu. Kalau OR tadinya 0 1 1 1 berarti not OR jadi 1 0 0 0 ya. Nah, intinya not OR itu kalau ada input satu hasilnya pasti 0, begitu kan ya? Kesimpulan dari sini. Berarti kalau ada input satu, apapun pasangan input yang satunya bisa 0 atau bisa satu lagi gitu kan ya. Bisa 1 sama 0 ataupun 1 sama 1. Nah, outputnya pasti bernilai 0 gitu ya. Nah, tapi kalau inputnya 0, nah yang ada 0 kan ada 3 baris ini nih. Kalau inputnya 0, kemungkinan outputnya bisa 2 ya kan? Bisa 1, bisa 0, tergantung dari pasangannya, itu kalau 0 ya. Tapi kalau 1, dia tidak tergantung dengan pasangan inputnya, input pasangannya. Mau 0 mau 1, outputnya pasti selalu 0. Itu kalau inputnya 1, begitu ya. Nah, berarti misal yang pertama yang pertama di sini kita tulis nih, S-nya 0 gitu ya. Misal kita tulis S-nya 0, R-nya 1 gitu ya. Nah, yang R-nya 1, ini kan berarti inputnya udah ada 1 nih. Yang input satunya lagi, yang dari sini, dia mau 0 mau 1, tapi output key-nya pasti nilainya tadi berapa? 0 gitu kan ya. Kalau ada input 1, berarti key-nya pasti 0, gitu ya. Nah, jadi yang ini pasti ini, yang output dari gerbang not OR yang ini dia pasti 0, gitu ya. Nah, berikutnya berarti 0 yang ini pasti maksudnya input si di sini dia pasti jadi 0 kan, begitu ya. Jadi ke sini masuk nih. Jadi inputan si S ini pasangannya nggak mungkin jadi 1. Kenapa? Karena di sini outputnya key-nya pasti nilainya 0, karena di sini ada input 1 gitu ya. Jadi otomatis input pasangan si S ini pasti 0. Nah, 0 sama 0 maka key komplementnya 1 gitu ya. Sesuai tabel kebenaran ini, not OR. Nah, jadi di sini nih yang baris satu ya. S-nya 0, R-nya 1, Q-nya 0, key komplementnya 1. Nah, ini kondisi reset. Nah, gitu ya. Ini tadi, ini yang apa kondisi flip flopnya apa nih? Ini kondisi reset. Jadi kalau mau mereset flip flop SR dengan gerbang not OR, berarti kan tujuan kita ingin key-nya itu bernilai 0 gitu ya. Nah, berarti kita harus ngasih inputannya S-nya 0, R-nya 1 gitu ya. Jadi itu kondisinya reset si flip flopnya. Nah, ini inputan pertama gitu ya. Ini inputan pertama nih. Sekarang inputan yang kedua.
Jadi inputan yang kedua kita ganti si R-nya. Berarti R-nya jadi 0, S-nya tetap gitu ya. Nah, ketika S 0, R-nya 0, berarti kan output-nya bisa dua kemungkinan gitu ya, tergantung input pasangannya nih, gitu ya. Tergantung input input pasangannya kalau berdasarkan tabel kebenaran gerbang not OR gitu ya. Nah, tapi karena ini inputan yang kedua, berarti key-nya apa? eh apa? Berarti si pasangan si S ini berarti dia masih pakai inputan yang ini gitu ya. Jadi kalau kalau kita tulis pasangan itunya di sini tadi kan ini jadi satu ya. Di sini jadi nol. Nah, gitu kan ya. Tadi kan satu sama satu input outputnya nol, nol sama nol outputnya satu gitu ya. Nah, ini kan input sebelumnya nih gitu ya. Dari yang nah, jadi R-nya kita ganti nol, input pasangannya nggak berubah, tetap satu. Jadi di sini, jadi yang kita ubah hanya si R-nya aja nih yang kedua. Maka si pasangan ini dia tetap nih. Jadi kondisi S sama pasangannya dan pasangannya si R itu inputnya tetap mengikuti yang inputan sebelumnya, hasil yang pertama tadi. Nah, maka sekarang nol sama nol outputnya ini tetap satu gitu kan. Nol sama satu ini jadi nol, tetap nol gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kondisi memori gitu ya. Kenapa disebut kondisi memori? Karena dia input pasangannya mengikuti yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tetap tidak berubah gitu ya di sini. Nah, beda kalau apa? Kalau S-nya yang kita ubah gitu ya. Nah, misal sekarang sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga S-nya kita ubah jadi satu. Ininya tetap nol R-nya. Nah, sekarang S-nya kita ubah jadi satu, maka outputnya ketika ada input satu pasti jadi nol kan. Nah, ini jadi berubah nih, berarti di sini jadi nol kan, gitu ya. Nah, otomatis nol sama nol outputnya jadi satu, maka di sini dia jadi satu, gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu kan. Satu sama satu, nol, gitu kan ya. Karena input satu pasti nol, gitu kan ya. Mau satu sama satu atau satu sama nol. Nah, berarti ketika S-nya satu, I-nya jadi satu nih, berubah. Nah, itu jadi kondisinya set atau mengeset flip-flopnya, istilahnya mengeset flip-flop gitu ya, seperti itu. Nah, yang keempat berarti kita ubah lagi gitu ya, atau ini sebenarnya ini bisa masing-masing sih ya. Jadi maksudnya satu, yang kedua, nah tiga, yang keempat ini sebenarnya bisa dua kondisi yang berbeda masing-masing gitu ya. Ngereset sama ngeset gitu. Jadi misal ini misalnya ini buat jarak ya. Nah, jadi misal tadi kita udah ngeset nih flip-flopnya ya, supaya key-nya jadi satu, maka S-nya yang harus satu begitu ya.
gitu. S-nya harus satu, R-nya harus nol. Nah, maka kita akan menghasilkan key-nya satu. Nah, itu mengeset. Nah, berikutnya berarti S-nya kita ubah jadi nol, gitu kan. Sekarang ini jadi nol, R-nya tetap 0. Nah, ketika S-nya nol, R-nya nol, maka yang dipakai key sama key komplementnya buat pasangan si R sama S-nya itu dari inputan yang sebelumnya ketika kita mengeset flip-flop tersebut, gitu ya. Berarti di sini tetap nol, yang ini tetap satu. Nah, ini kan yang sebelumnya ya, yang ngeset. Berarti nol sama nol jadi satu, nol sama satu jadi nol, gitu ya. Gitu. Jadi kita tadi mereset flip-flop. Nah, berikutnya R-nya yang diubah jadi nol. Gimana kalau S-nya? Tadi S-nya nol, R-nya satu, maka key-nya jadi nol, gitu kan ya. Berarti mereset. Atau mengeset flip-flopnya. Supaya key-nya satu, maka S-nya harus satu, R-nya harus nol. Gimana kalau yang kita ubah bukan yang satu jadi nol? Ini kan berarti yang kita ubah satunya jadi nol nih. S-nya jadi nol sama nol. Atau yang ini juga sama ya. Tadinya SR-nya nol satu jadi nol nol. Gimana kalau yang kita ubah itu yang nolnya malah jadi satu, maka jadi satu satu kan. Nah, kalau misal yang kita ubah S atau R-nya yang tadinya nol jadi satu, jadi sekarang inputnya satu sama satu. Nah, kalau udah ada input satu, otomatis apa? Otomatis outputnya pasti nol dong. Di sini juga key komplementnya pasti nol, ya kan? Tanpa terpengaruh oleh pasangan di sini, gitu kan ya? Karena udah ada satu, gitu ya. Nah, karena outputnya pasti nol, key sama key komplement, maka itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Makanya di sini disebut dengan larangan atau kondisi terlarang, gitu ya. Kenapa? Ya karena nilai key sama key komplementnya itu sama-sama nol, gitu ya. Jadi di flip-flop SR dengan gerbang not OR, kita tidak boleh memberikan inputnya S-nya satu, R-nya satu, seperti itu ya, begitu. Karena outputnya nanti nilainya akan sama, begitu. Maka itu disebut kondisi terlarang atau larangan, sama aja, seperti itu. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk tabel. Ini kan ditulis ya di sini. S-nya satu, S sama dengan nol, R sama dengan satu, key-nya jadi apa? Terus di sini keterangannya apa nih? Reset, memori, atau set, atau larangan, gitu ya. Seperti itu. Kita bisa juga dalam bentuk tabel seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang tidak berubah, tadi yang kondisi 00, gitu ya. Yang kondisi memori tadi, di sini outputnya bisa tetap ditulis key atau key komplement, gitu ya. Karena dia outputnya seperti sebelumnya, seperti kondisi sebelumnya. Kalau reset, berarti mengikuti output reset. Kalau sebelumnya kondisi set, dia mengikuti output set. Seperti itu. Ya, ketika ujian kan boleh buka PDF ya, bukan kan ujiannya online juga, bukan offline, gitu ya. Gitu. Ya, offline pun kalau ujiannya offline pun masih boleh buka catatan. Kalau
gitu ya biasanya. Jadi tidak dihafal pun tidak masalah gitu ya, tapi misal yang penting paham gitu ya, kayak gitu. Jadi ini kalau pakai gerbang not OR mau ditulis dulu tabel kebenaran gerbang not OR seperti ini gitu ya. Nah, di sini penjelasan flip-flop SR-nya nih, seperti itu gitu ya. Jadi untuk yang kondisi memori berarti yang ini nih, yang baris pertama ketika input S dan R-nya sama-sama 0 ya, itu kondisi memori. Jadi di output-nya itu ditulis key sama key komplement atau apa ya ada yang bisa nulis gini atau ada yang ditulisnya tetap atau unchanged juga boleh gitu ya. Karena mengikuti kondisi sebelumnya seperti itu. Kalau yang reset berarti tadi key-nya 0, kalau set ketika key-nya 1 gitu ya. Kalau terlarang berarti nah ini strip nih. Karena sama-sama 0 ya, itu nggak boleh. Oke, itu. Ini flip-flop SR menggunakan gerbang not OR. Gimana kalau flip-flop SR menggunakan gerbang not AND? Nah, pada intinya sih hampir sama gitu ya, cuma yang membedakan karena not AND tabel kebenarannya kan berbeda ya. Dia kan kebalikan dari AND. Berarti kalau AND itu di mana ada input 0, maka outputnya pasti 0, gitu kan itu AND. Berarti yang ini kan awalnya ini 0, 0, 0 nih, ya kan? Karena di sini ada 0, ada 0, ada 0. Ya, jadi kalau inputnya 0, not N itu pasti outputnya juga 0. Nah, itu. Jadi itu kondisi yang pastinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada input 0, outputnya pasti 0, itu N. Kalau apa inputnya baru sama-sama 1, dia outputnya jadi 1. Nah, ini kan not N, berarti kebalikannya nih. Jadi kalau N tadinya 0, 0, 0, 1 gitu kan, sekarang not N berarti jadi 1, 1, 1, 0. Nah, jadi kesimpulan apa nih dari tabel kebenaran not N? Kalau ada input 0, pasti outputnya 1, begitu ya, betul? Mau 0, 0, mau 0, 1 gitu ya inputannya, atau sebaliknya 1, 0, maka outputnya pasti 1. Kebalikan dari not OR ya. Kalau not OR tadi, kalau inputnya ada 1, nilai 1, ada inputannya 1, mau pasangannya 1 sama 1 atau 1 sama 0, itu pasti outputnya 0 kalau tadi not OR ya. Kalau not AND berarti sebaliknya. Kalau inputannya ada 0 gitu ya, mau pasangannya sama 0, 0, 0 atau pasangannya input satunya itu sama 1, maka outputnya pasti bernilai 1. Nah, jadi yang outputnya bernilai 0 kalau 1 sama 1. Nah, tapi kalau kita balik, kalau inputannya 1, nah berarti ada 2 kemungkinan. Bisa 1, bisa 0. Seperti itu ya. Begitu. Jadi apa? Kembalikan dari not OR. Kalau not OR tadi kalau inputannya 0, outputnya bisa 2 kemungkinan, bisa 1, bisa 0. Gitu ya. Nah, jadi secara ini pasti apa? Ada perubahan susunan aja kalau kita lihat dari apa? Yang gerbang not OR tadi ya. Gitu. Gitu. Jadi sekarang misal, kita mau coba langsung masukin R-nya 0, S-nya 0, gitu ya. Nah, kalau inputannya 0, pasti di sini 1 kan? Di sini juga pasti 1. Nah, ini
pasti sama nih, key sama key komplementnya, maka ini nggak boleh kan. Nah, ini yang kondisi terlarang ini nih, gitu ya. Maka kita tidak boleh memberikan input S dan R-nya sama-sama nol kalau pakai gerbang not and, seperti ini. Kalau tadi not or, kita tidak boleh memberi input S sama R-nya satu gitu ya. Ini kondisi terlarang. Nah, berikutnya misal R-nya nol, S-nya satu, gitu ya. Ini berarti ini kondisi kita mau apa nih? Kalau inputannya karena R-nya nol, pasti key-nya pasti satu kan. Nah, berarti di sini jadi satu nih, gitu ya. Jadi pasangannya S pasti satu, karena key-nya pasti satu, nggak mungkin nol. Berarti satu sama satu jadi nol kan. Nah, di sini jadi pasangannya dia nol ya. Nah, ini berarti key-nya satu. Key-nya satu berarti kita kondisinya mengeset flip flop SR ini gitu ya. Terus berikutnya berarti kita ubah R-nya jadi satu gitu ya. R-nya satu, S-nya tetap satu. Kalau diubah S-nya jadi nol ya balik lagi. Jadi kondisi terlarang tadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau R-nya satu, S-nya satu, nah maka input pasangannya ini tergantung sama kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya kita udah ngeset si flip flop ini kan. Maka di sini input pasangannya tetap nol, di sini tetap satu, gitu ya. Nah, jadi ini inputnya jadi tetap sama satu sama nol. Nah, ini kondisi memori yang ini ya, seperti itu. Jadi dia menggunakan output kondisi sebelumnya. Nah, itu kan disebut dengan kondisi memori. Seperti itu. Nah, sekarang kita misal S-nya kita ubah jadi nol, R-nya tetap satu ya, gitu. Nah, R-nya karena S-nya nol, pasti output di sini pasti satu, gitu kan ya. Maka di sini pasti satu nih. Nah, jadi satu sama satu jadi nol kan, gitu ya. Berarti di sini pasangannya jadi nol. Nah, berarti key-nya pasti bernilai nol nih. Kalau kita ngeset S-nya nol, R-nya satu. Nah, berarti itu kita reset gitu ya. Mereset flip-flop. Nah, mereset karena key-nya nol. Berikutnya R-nya tetap satu, S-nya kita ubah satu gitu ya. Kalau R-nya jadi nol, S-nya nol ya itu jadinya ke kondisi kondisi terlarang ya. Seperti itu. Jadi satu sama satu. Nah, maka input pasangannya menggunakan hasil kondisi output sebelumnya ya. Berarti di sini tetap satu, di sini nol. Nah, maka outputnya pun tetap sama ya, nol satu begitu. Nah, ini kondisi memori gitu ya, karena input pasangan S sama R-nya menggunakan output kondisi reset, kondisi sebelumnya, begitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa bisa tulis seperti ini, gitu ya. Jadi kalau tinggal gambar,
gitu ya. Jadi untuk gerbang not and, kembalikan dari not or intinya ya, gitu. Jadi kalau kita buat dalam bentuk tabelnya, kalau kita buat dalam bentuk tabelnya, berarti kan kondisi larangannya ketika S sama R-nya nol gitu ya. Terus kondisi memorinya, berarti yang jadi paling bawah ya, satu satu. Kalau tadi kan kondisi memorinya di atas, ketika nol sama nol ya. Terus reset sama setnya, tadi di sini ya. Kalau nol satu jadinya set, kalau satu nol reset, itu kalau not or. Kalau ini jadi sebaliknya. Nol satu jadi reset, satu nol jadi set, kondisi set gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Atau sama aja. Nol satu key-nya nol. Oh, sama ya. Cuma beda S01 reset. Oh, sama ya. 01 reset. Oh, ini tadi 01 dulu ya yang ditulis di sini. Jadi reset sama setnya sama. Yang beda hanya kondisi memori yang ini sama kondisi terlarangnya ya. Begitu. Ya, nanti misal mungkin nomor terakhir keluar suruh menjelaskan aja ya contohnya. Contohnya misal UAS tahun ini nih. Eh, bukan ini ya. Mana nih? Nah, ini misal mungkin soal terakhir seperti ini ya. Ini soal UTS soal UAS nih. Oh, ini UAS kelas sore ya, tahun kemarin. Nah, mungkin nomor terakhirnya seperti ini. Jelaskan dan gambarkan kondisi set, reset memori, dan ilegal. Ilegal itu terlarang, kondisi terlarang tadi ya. Itu istilah lainnya kondisi ilegal. Dari gerbang SR flip-flop, dari ya SR flip-flop menggunakan gerbang not or ya. Atau not and misal. Tinggal antara not or atau not and. Ya, nomor terakhir kemungkinan besar seperti inilah soalnya. Begitu ya. Jawabannya ya tinggal ditulis yang tadi aja. Kita gambar, tulis S-nya 0, R-nya 1, output-nya key-nya apa, key komplementnya hasilnya apa, keterangan kondisinya apa di sini reset, memori ya seperti ini aja boleh. Terus buat tabelnya sampai sini boleh. Kamu ditambahin output ininya, tabel kebenaran gerbang not or-nya atau not and-nya boleh gitu ya. Ya ngikut seperti slide inilah boleh. Jawabannya seperti ini gitu ya. Jadi oh, tinggal diikuti lah kayak gini. Gitu ya. Jadi ini kisi-kisi yang terakhir tentang SR flip-flop gitu ya. Kemungkinan seperti ini soalnya. Hmm. Oke, gitu ya. Nah, jadi mungkin ya bisa jadi soalnya mirip seperti ini kali. Atau mungkin soalnya bisa jadi ada 5 soal ya. Nomor 5 pasti SR flip-flop. Nomor 4-nya mungkin seperti ini. Gitu ya, bentuk canonic SOP POS. B-nya 4B-nya ini Kmap. Sederhanakan hasil kanoniknya dengan Kmap. Seperti ini ya. Ini nomor 4. Nomor 3-nya ya seperti ini. Dikasih rangkaian gerbang logika, terus tulis outputnya seperti ini gitu ya.
Di sini kan ada selisih, ada borrow. Kalau kemarin ada lampu lampu merah, kuning, hijau, seperti itu ya. Pada intinya ya ini sama aja gitu ya, tinggal kita tulis saja selisihnya ini rumusnya apa nih gitu kan. Ini masuk ini masuk gerbang apa nih? Selisih gerbang XOR ini kan gitu ya, exclusive OR. Jadi selisihnya itu gitu ya kalau kita tulis fungsinya itu jadi apa nih? Output selisihnya. Selisih sama dengan berarti A sama B. Masuk XOR kan? Berarti jadi A ini B gitu ya. Jadi kalau A-nya 0 sama 0 ya tinggal 0 plus lingkaran tambah lingkaran 0. Nah, ini hasilnya apa gitu ya. Kalau 0 sama 1, 0 tambah lingkaran 1. Nah, lihat di tabel kebenaran gerbang XOR ya, exclusive OR. Exclusive OR itu kan cuma selisih satu sama OR-nya. Kalau OR itu apa? OR itu dia salah atau nilainya outputnya 0 kalau sama-sama 0. Berarti kalau XOR, kalau outputnya sama-sama satu dia juga 0 gitu kan ya. Maka ini kan 0, ini satu. Terus kalau yang satu sama 0, ini tetap satu. Kalau satu sama satu, nah ini jadi 0 gitu ya. Berarti yang selisih jadinya 0, 1, 1, 0 gitu kan. Borrow, berarti yang borrow ini kan apa nih inputnya. Yang ini A. A-nya masuk ke dulu gerbang not. Berarti jadi A komplement ya. A komplement. Terus input yang ini dari B langsung masuk sini. Berarti masuk ini gerbang apa? N. Berarti dikali ya. Jadi A komplement kali B. Jadi kalau 0, 0 komplement kali 0, 0 komplement itu kan jadi apa? 1 ya. 1 kali 0, ya 0. 0 komplement kali 1, 0 komplement 1 kali 1 berarti 1. 1 komplement kali 0 pasti 0 ya, karena dikali 0. 1 komplement kali 1, 1 komplement 0. Ya, ini jadi 0. Berarti 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Gitu. Jadi, nah tinggal kan lengkapi tabel output, selisih dan borrow dengan menggunakan 0 atau 1 ya. Isinya tinggal pakai 0 atau 1 seperti itu ya. Gitu. Ya, ini nomor 3. Kemungkinan soalnya tentang ini ya, output dari rangkaian gerbang logika seperti ini. Inputnya dikasih. Gitu. Terus nomor dua mungkin operasi penjumlahan, perkalian dan BCD. Mungkin mirip ya mirip inilah, mirip nomor 2 yang tahun 2018. Tapi yang A-nya mungkin penjumlahan, kalau ini kan pengurangan ya. Jadi B-nya perkalian, C-nya itu BCD. Nah, yang apa? Yang nomor satunya itu, yang nomor satunya baru konversi bilangan seperti ini ya. Mungkin bisa cuma A sama B aja atau mungkin bisa jadi 3 atau 4 ya intinya
Nomor satu konversi bilangan, nomor 2 mungkin penjumlahan, perkalian, dan penjumlahan BCD 8421. Nomor tiganya tadi gitu ya, kita nggak ada biner bertanda atau komplement, nggak ada. Nomor 3 yang output gerbang logika seperti ini gitu ya, atau mungkin seperti soal yang ini gitu ya, atau mungkin bisa jadi rangkaian logika, gerbang logika yang lainnya seperti itu ya. Nomor 4-nya kanonik, SOP PLS, dan B-nya sederhanakan dengan Kmap hasil kanoniknya. Nomor 5, ya nomor 5 tadi SR flip flop seperti ini mungkin ya. Ini pakai gerbang not OR atau bisa jadi pakai gerbang not AND. Itu paling. Ada pertanyaan? Mungkin untuk materi buat UAS, buat ujian nanti yang masuk kisi-kisi. Pak, Ya, ya udah proses dulu deh. silakan. Oke, saya mau tanya untuk PDF dari yang flip-flop udah pernah di-share atau belum ya Pak? Saya boleh minta kalau misalnya. Oh, PDF-nya ya nanti kayaknya belum kayaknya sih, atau Ya, saya cek di Classroom soalnya belum ada gitu Pak. iya nanti, atau bisa juga di LMS sih, download kalau nggak salah di LMS. Ya nanti coba di-upload di Google Classroom. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Pak, izin tanya Pak yang tadi Pak yang kita nentuin untuk sebentar. Yang mana? Nentuin riset tulis sebentar Pak. Nah, perbedaan spesifik untuk nentuin riset, memori, dan yang lain-lain itu gimana sih Pak? Perbedaan kita nentuinnya itu? Bahwa angka tersebut angka riset, angka tersebut angka memori Oh, gitu. Oh, biar kita tahu gitu Pak. jadi Biar lebih ya spesifik juga. riset. Ya sebenarnya ini mau dibalik boleh aja sih, set dulu. Jadi intinya set itu jadi ngeset flip-flop SR berarti targetnya itu key-nya harus 1. Ini berarti kita mau ngeset flip-flop SR ini dengan, nah ini pakai gerbang not OR, pasti gerbangnya sama ya, atas bawah. Nggak mungkin gerbangnya beda, satu not OR, satu not AND, itu enggak. Gitu, jadi gerbangnya pasti sama. Nah ini pakai gerbang not OR kan. Kalau not OR tadi, not OR itu kan dari sini. Nah, dari sini itu, not OR itu kalau inputnya 1, maka outputnya pasti 0 gitu ya. Jadi kalau inputnya ada 1, mau dua-duanya atau mau cuma salah satunya, maka outputnya pasti bernilai 0. Nah, berarti kan kalau mau ngeset itu key-nya harus 1 gitu ya. Pasti key komplementnya kebalikannya dong, harus 0 gitu kan. Nah, karena kalau gerbang not OR itu apa? Kalau inputnya 1, outputnya 0, maka target supaya key-nya 1, maka key komplementnya harus 0 gitu kan. Maka supaya key komplementnya ini outputnya 0, maka di sini R-nya harus 1. Gitu kan. R-nya salah. S-nya yang harus 1 gitu kan. Bukan R-nya ya. Kan S-nya nih input. Output dari gerbang yang ini kan key komplement output dari gerbang yang bawah. Di mana di situ ada S sebagai inputnya salah satunya. Kalau S-nya kita kasih 1 nilainya, maka key komplementnya pasti 0 gitu kan. Gitu ya. Nah, dia masuk sini kan jadi 0 nih. Jadi input pasangannya si R. Maka si R ini pasti 0. Boleh 1? Ya nggak boleh. Kalau dia R-nya kita taruh 1, ya nanti di sini jadi 0 juga. Gitu kan. Maka
nilainya jadi sama. Kalau sama kan nggak boleh ya, kondisi apa, ilegal atau larangan, terlarang, gitu ya. Jadi si R ini pasti harus nol nih inputnya. 0 sama 0, dia jadi 0 sama 0 jadi 1 kan. Nah, berarti ini kita ngeset gitu kan, ngeset si flip flop SR ini yang gerbang NOR, gerbang not OR gitu. Nah, ini kan nggak ngaruh ya. Di sini mau 1 mau 0, outputnya pasti akan tetap 0, seperti itu kan ya. Nah, ketika kita mau nge-reset, berarti kan key-nya yang harus 0 kan. Ya, kalau kita mau langsung nge-reset, sebenarnya R-nya berarti harus 1. Kalau R-nya 1, maka di sini akan 0, gitu kan. Berarti di sini input pasangannya si S pasti 0. Nah, si S di sini boleh 1, nggak boleh. Kalau 1 nanti jadi outputnya 0 juga, sama-sama 0 gitu kan. Jadi kondisi terlarang atau ilegal. Maka S-nya pasti harus 0 di sini. 0 sama 0 jadi 1 ya. Nah, ini key-nya kan 0 nih. Jadi kita ngereset flip flop SR dengan gerbang NOR ini kayak gitu. Nah, terus kalau berikutnya misal 0 sama 0 gitu ya. 0 sama 0, nah mana 0 pasangannya bisa 0 atau 1 dan outputnya juga bisa 0 atau 1 gitu ya. Maka biasanya kita pakai ini tadi mana, oh ini 1 ya. Nah, 1 sama 1 kan 0. Maka kita pakai input dari sebelumnya. Nah, input sebelumnya kan ini 1 nih. Maka di sini pakai 1 lagi, di sini 0 lagi, seperti itu. Ibaratnya itu, hasil dari kondisi sebelumnya atau disebutnya apa sih, memori. Memori itu kan menyimpan sementara gitu ya, kalau memori komputer gitu kan ya. Jadi output yang sebelumnya ini masih tersimpan nih di si flip flop SR-nya. Jadi kalau ketika inputannya sama-sama 0, maka yang akan dipakai inputan yang kondisi sebelumnya, seperti itu. Itu cara kerja flip flop SR, seperti itu ya. Untuk yang gerbang NOR, not OR. Nah, jadi ini 01 ya pasti 01 kan 0, 00 ya 1 gitu ya. Seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita kita ubah lagi ke mana? Mau kita mau ngeset lagi, ya udah. S-nya kita buat 1 lagi, R-nya 0 gitu. Seperti itu. Berarti nanti jadinya kondisi set. Key-nya 1, key komplemennya pasti 0, seperti itu. Gitu ya, kayak gitu. Sebenarnya apa, bisa pakai ya kalau bisa coba praktek pakai aplikasi, apa ya, lupa, di Android ada sih. Nanti mungkin dibuat video penjelasan kalau itu ya. Harusnya sih ini sebenarnya apa, harusnya ada praktikumnya gitu ya, idealnya gitu, apa, untuk mata kuliah sistem digital itu seperti itu. Jadi kalau di KRS gitu ya, di KRS itu kan ada tanda pagar ya kalau nggak salah. Tanda pagar itu kan berarti sebenarnya ini mata kuliah yang secara idealnya itu ada praktikumnya juga gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kita kayak bikin rangkaian apa tadi ya, rangkaian elektronik itu pakai konsep apa, gerbang logika, terus bikin flip-flopnya seperti apa, kayak gitu. Gitu, tapi di apa, kalau di fisika sih mungkin dijadiin tugas gitu ya, tugas individu atau kelompok.
entah alatnya atau mungkin suruh beli masing-masing atau seperti apa, gitu ya. Tapi di informatika kita masih hanya berupa teorinya aja, seperti itu sih, gitu ya. Gitu, nanti coba di apa, dikirim kalau apa, penjelasan pakai aplikasi, lupa nama aplikasinya, nanti coba Bapak tanyain ke dosen koordinatornya deh, gitu ya. Tapi penjelasannya paling seperti itu untuk flip-flop SR. Jadi intinya meriset itu kita membuat supaya output key-nya itu bernilai 0. Nah, yang yang pasti bernilai 0 kalau S-nya apa, kalau R-nya 1, S-nya 0. Nah, itu pasti key-nya pasti 0 gitu kan ya. Kalau S-nya 0 atau R-nya 0, jadi kalau di awal misal langsung kita masukin nih S-nya 0 gitu ya. Misal kita langsung masukin input awalnya nih. S-nya 0, R-nya 0. Nah, 0 kalau kalau 0 itu kan output-nya nggak pasti 1 atau 0 gitu kan ya. Bisa 0, bisa 1. Maka karena belum ada kondisi sebelumnya gitu kan, gitu. Jadi ya apa, inputan pasangannya di sini belum ada nih, gitu kan ya. Seperti itu. Karena belum tersimpan nih output key, nilai key sama key komplementnya, seperti itu. Maka kalau langsung 0 sama 0, kita nggak bisa menentukan di sininya berapa nih outputnya, seperti itu gitu ya. Makanya kenapa 0 sama 0 ditaruhnya setelah kondisi reset atau setelah kondisi set gitu ya, mereset si flip-flopnya atau mengeset si flip-flopnya. Karena dia menggunakan output atau nilai key sama key komplement dari kondisi sebelumnya, seperti itu. Gitu. Karena tadi 0 itu tidak pasti outputnya, apakah pasti bernilai 1 atau pasti bernilai 0, seperti itu kan ya, di sini. Nah, kalau kita taruh inputnya 0, maka bisa 1 kalau pasangannya sama-sama 0. Tapi bisa juga 0 kalau pasangannya sama 1 gitu kan, 0 sama 1 begitu. Maka di sini kalau di awal langsung kita taruh 0 sama 0, S sama R-nya, kita nggak bisa menentukan nih, gitu ya. Makanya kondisi apa, input S0 sama R0 itu biasanya kita taruh setelah mereset atau mengeset si flip-flop SR-nya, kayak gitu. Ini untuk gerbang not OR gitu ya. Kalau untuk gerbang not AND, berarti kita nggak bisa langsung kita kasih inputnya, masukannya satu sama satu di sini. Gitu ya. S-nya 1, R-nya 1. Kenapa ya? Karena output 1 ini bisa 0 atau 1 gitu kan, tergantung input pasangannya, begitu. Karena kondisi sebelumnya belum ada, ibaratnya gitu kan, belum ada kondisi set atau resetnya, begitu. Maka kita nggak bisa menentukan input pasangannya 0 atau 1 di sini, begitu. Jadi makanya untuk gerbang not AND, input S-nya 1, R-nya 1, kita tulis setelah kondisi set atau reset, gitu ya. Kembalikan dari not or tadi, gitu ya. Kalau 0 sama 0 ya itu kondisi ilegal atau larangan, terlarang, gitu. Kalau kita masukin 0 sama 0 ya itu pasti nggak bisa, gitu ya. Nggak boleh. Error lah ibaratnya. Kalau kalau kalkulator mungkin langsung error keluar gitu ya. Nggak bisa, gitu. Nah, oke, ada lagi?
Yang mau bertanya silakan. Gitu ya. Kalau kalau yang lain mungkin buat tambahan ini aja ya, tambahan ilmu aja. Ada flip-flop T. Jadi T itu kenapa disebut flip-flop T? Karena ada toggle-nya gitu ya. Jadi ada rangkaiannya lebih kompleks lagi gitu ya karena ada apa? Ada toggle-nya. Makanya disebut T flip-flop. Jadi tapi pada dasarnya di dalamnya tetap ada SR flip-flop. Nah, ini nih, ini SR flip-flopnya gitu kan. Tapi di sini ditambah rangkaiannya nih. Ada rangkaian ininya di luar. Nah, ini ada toggle-nya ya. Mungkin ada atau trigger bisa. Nah, sinyal pemicu seperti itu. Itu T flip-flop kayak gitu atau gitu ya. Ada juga D flip-flop, ada atau JK. JK flip-flop. Nah, ini JK flip-flop. Ininya terpisah ya. J, sini K. Kalau T flip-flop tadi kan nyatu ya. T-nya satu di tengah. Gitu. Ada juga terakhir D flip-flop. Nah, kalau D flip-flop gambarnya seperti ini lebih. Ya, intinya yang T, JK atau D flip-flop itu rangkaiannya lebih banyak lagi lah. Gitu ya. Gerbang logikanya ditambah lagi. Gitu. Nah, yang ini enggak apa ya bisa dibaca untuk ini sendiri aja ya. Gitu. Oke, ada lagi untuk yang soal apa? Untuk soal yang kanonik atau K-map, ya mungkin kemungkinan sih seperti ini ya. Enggak enggak disuruh untuk apa? Menggambar rangkaian logikanya, kayak gitu. Paling ada A-nya kanonik, B-nya K-map-nya sederhanakan dengan K-map gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Kalau sudah cukup jelas gitu ya, tinggal diulang lagi mungkin atau dicoba lagi gitu ya. Latihan soal-soalnya atau apa lihat eh, video pembahasannya gitu ya. Video penjelasan soal-soalnya atau mungkin materinya gitu. Jadi gitu ya atau coba kerjakan misal soal-soal yang tahun sebelumnya. Nanti coba di-upload, di-share di Classroom deh. Gitu. Jangan lupa diisi itunya, Google Form-nya. Gitu ya. Baik, Pak. Ya. Intinya kita ya cukup sampai sini gitu ya. Ya, Pak. Gitu. Insya Allah harusnya bisa sih. Gitu ya. Nggak begitu sulit. Gitu Pak, ini ya. rekamannya di-upload juga nggak, Pak? Ya, nanti diupload lagi. Dikasih link ininya, uploadnya. Kayak kemarin. Ya, Oke? makasih, Pak. Iya. Kalau gitu, ya alhamdulillah pertemuan mata kuliah sistem digital perkuliahannya udah selesai sampai sini gitu ya. Pak sendiri mungkin minta maaf kalau ada mungkin kesalahan kata-kata atau mungkin juga ya kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Atau mungkin
perilaku yang lain. Kalau ada yang merasa kurang berkenan, gitu, persiapkan untuk ujiannya insya Allah hari Jumat tanggal 21 Mei jam ya startnya dari sore 3:30 ya, berarti habis asar. Pengumpulan jawabannya seperti biasa ya. Berarti hari Sabtu malam. Hari Sabtu tengah malam. Berarti ada 24 jam lebih lah. Seperti itu. Oke, kalau gitu Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, Makasih, sama-sama. Juga kalau punya baik salah, mohon maaf Oke. lahir batin. Mohon maaf lahir batin, Pak. Iya, sama-sama.